Ya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang kelahiran kembali, saya ingin bahas sedikit tentang berita duka ya, yang baru kita dengar setelah 2 minggu. Ketika kita dihadapkan kepada kematian, kita disadarkan bahwa kehidupan ini bukan untuk main-main ya. Dan kalau kita tarik dalam konteks gereja, pelayanan gereja itu bukan hal main-main. Saya kira sudah berapa kali saya menyatakan ini, sebagai gembala otoritas rohani yang Tuhan percayakan, domba-domba ini, setiap jiwa mereka itu ada dalam tanggung jawab gembala ya. Jadi sebagai gembala kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap domba ya. Saya katakan kemarin dengan agak emosi bahwa kalau yang meninggal dunia ini ternyata masuk neraka dalam kekekalan, maka gembala yang melayani dia dalam ketidakmautahuan, artinya memelihara kehidupannya di luar pengajaran dan pendisiplinan firman hukum-hukum Allah, tidak mengajarkan tatanan ilahi hukum-hukum Allah kepada mereka, lalu mereka berangkat ke sana dan saya masuk neraka, maka ini ya yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Nah, saya ingin kutip lagi ayat ini untuk mengingatkan kita di jemaat di tempat ini ketika memandang kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kami menyampaikan firman terasa keras, pedas, biar semakin menyadari gitu, ada maksud baik dan memang itu sebentar. Saya cari dulu ayatnya, ada 2 teks saja yang saya ingin sampaikan. Kalau Alkitab berkata lebih baik ada di rumah duka daripada ada di rumah pesta, kita sudah belajar bahwa Allah ingin menekankan untuk kita senantiasa merenungkan kematian ya, dan ketika ada peristiwa kematian nyata, adalah layak kita untuk sedikit merenungkan. Oke, Yehezkiel pasal 3 mulai ayat yang ke-17, ya, ini teks pertama yang ingin saya bacakan. Pasti jemaat di sini sudah tidak asing, tapi sengaja saya bacakan pagi hari ini. Yehezkiel pasal 3 mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu.
Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, jadi baik orang yang memang dari awal tidak benar lalu dia keras dalam ketidakbenarannya, tetapi kita yang sudah Tuhan angkat menjadi otoritas rohani atas orang itu, dalam konteks ini disebut sebagai penjaga Israel, tidak memperingatkan dia untuk berbalik dari ketidakbenarannya lalu dia mati, dia binasa dalam ketidakbenarannya, Tuhan katakan, aku akan meminta pertanggungjawaban atas nyawa dia kepada penjaga Israel itu ya. Lalu kebalikannya sama, ketika ada orang benar berbalik dari kebenaran, melakukan hal yang salah, tugas penjaga Israel, tugas otoritas rohani adalah memperingatkan dia supaya jangan seperti itu. Supaya dia setia hidup dalam kebenaran yang dia sudah ketahui. Kalau dia berbalik, kita sudah melakukan tugas kita ya. Nah, dikatakan di kalimat terakhir apa? Engkau telah menyelamatkan nyawamu ya. Jadi apapun firman yang seharusnya kita dapat. Jadi otoritas rohani kita tekankan terus di tempat ini adalah ketika kita memiliki firman ya. Ketika kebenaran itu kita peroleh, kita terima, kita aminkan dan itu menjadi milik kita. Itulah otoritas Allah atas hidup kita. Itulah otoritas rohani. Orang-orang seperti itulah yang layak duduk di kursi Mursa, ya, memiliki otoritas rohani, kepemimpinan rohani atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, dia akan membagikan firman yang dia miliki, termasuk memberikan peringatan, nasihat, pengajaran, pendisiplinan kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, kalau dia melalaikan tugas ini, lalu ada jiwa yang Tuhan percayakan kepada dia mati dalam ketidakbenaran, sehingga kita tahulah kalau dia mati secara lahiriah dalam ketidakbenaran hidup, dia masuk kebinasaan kekal, maka Tuhan katakan nyawanya akan dimintai pertanggungjawaban atas si penjaga Israel ini. Jadi dalam tren gereja yang mengejar jumlah jemaat banyak, mereka tidak sadar bahwa setiap satu jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia ada tanggung jawab besar di sana. Jadi saya bayangkan gereja-gereja mega church ini dengan ribuan, puluhan, ratusan ribu jemaat, itu tanggung jawab di atas pundak otoritas rohani itu berat. Berat loh, makanya sebenarnya Alkitab dalam contoh atau teladan gereja mula-mula di abad pertama, para rasul itu kepemimpinan gereja itu kolektif gitu. Tidak satu gembala seperti yang dipraktekkan Pantekosta karismatik sekarang gitu. Jadi ini berangkat dari kesadaran bahwa bukan main-main loh. Apalagi sudah ribuan, puluhan, ratusan ribu. Susah mengelola jemaat sebanyak ini untuk kita bisa mengajari mereka tatanan ilahi, hukum-hukum Allah, firman, peringatan-peringatan untuk menjaga hidup mereka. Ya. Jadi effort atau usahanya harus lebih keras gitu, bukan cuma narik kolektor dan persepuluhan dari mereka lalu kita menikmati hidup dengan uang dari ayapan jemaat, tapi kita tidak melakukan tugas terhadap jemaat. Ya. Hati-hati loh, bukan main-main. Ya, kita sudah diangkat sebagai penjaga Israel. Ini enggak main-main. Setiap satu jiwa yang Tuhan berikan dalam pelayanan kita, kalau dia mati dan masuk ke dalam kebinasaan kekal, dalam ketidakbenaran hidup, nyawanya kan ditanggungkan kepada kita ya. Jadi setiap ada kematian jemaat, saya tuh langsung kepada ingatan ini gitu. Bukan main-main pelayanan gereja. Saya baca lagi ayat 17 dan 18. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku.
Jangan mengatasnamakan Yesus, tapi teologinya kemakmuran. Firmannya motivasional. Ngebanyol aja di mimbar. Ngajak joget-joget buat Tuhan katanya. Semua mengatasnamakan Tuhan. Tapi si hamba Tuhan ini naik mimbar gak pernah mendengar firman dari Tuhan. Gak punya firman dari Tuhan. Gak ada ketika dia naik mimbar mengklaim kursi Musa, kepemimpinan rohani, nggak punya firman, nggak ada otoritas rohani. Lalu ngebacotlah dia di mimbar, ngajak joget-joget, mengatasnamakan Tuhan. Tapi ayat ini tidak dia laksanakan. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, sampaikan, bukan untuk menyenangkan jemaat, kuping dan hatinya, tapi menjaga jemaat itu supaya ketika jemaat itu mati harus menghadap Tuhan, karena kematian ada di tangan Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat mutlak. Dia tidak masuk neraka, karena kalau dia mati sampai masuk neraka, nyawanya ditanggungkan kepada kita. Bukan masalah gedung. Takut amat sih kehilangan gedung. Percaya gereja yang rohani yang Tuhan dirikan gak akan dipengaruhi oleh gedung. Mereka kan takut kehilangan gedung karena takut kehilangan usaha kantin mereka, warung mereka, klub sosial mereka. Karena kalau dia sudah melaksanakan tugas sebagai penjaga Israel, menjaga kehidupan setiap jiwa masuk dalam kerajaan Allah, gereja Tuhan yang rohani, Yesus sendiri berjanji alam maut tidak bisa menguasai gerejanya. Itu loh. Susah kalau dalam hati kita sudah ada mamon. Yesus pasti terpinggirkan. Kita sedang belajar tentang kelahiran kembali. Kita sudah singgung kemarin. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu memuat ciri-ciri orang yang masuk neraka, masuk surga. Itulah yang kita sampaikan. Bukan kita menghakimi kamu ke neraka, kamu ke surga. Buat apa Tuhan sampaikan ini? Saya sudah sampaikan ketika Yesus melayani di dunia itu, Yesus lebih banyak membahas tentang neraka daripada sorga. Kenapa? Bukan berarti Yesus menetapkan pengen sebanyak orang mungkin masuk neraka, tapi justru supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Jangan pas ibadah penghiburan dikatakan sudah bahagia di sorga. Dari mana kita tahu? Saya dulu melakukan itu dan saya bertobat, menyesal. Walaupun kalau ibadah penghiburan, saya lebih menekankan ke yang hidupnya untuk bertobat. Gitu. Tapi ada kata-kata saya yang menggampangkan itu. Dari mana kita tahu? Sementara yang kita layani ibadah penghiburan yang sudah terbujur kaku dalam peti itu, kita nggak tahu hidup dia. Apalagi yang kita tahu hidupnya seperti apa ketika dia hidup. Nah kalau saya bilang begini bukan berarti saya nggak mengasihi. Justru ketika dia masih hidup saya coba memerankan peran saya sebagai penjaga Israel. Itu kasih saya. Tapi ketika ada hamba Tuhan yang mengarahkan ke jalan yang lain, kalau sampai mati besok dalam ketidakbenaran mereka, siapa yang mau disalahkan? Tuhan menyalahkan penjaga Israelnya. Bukan main-main. Saya dengar kabar, aduh Tuhan, ini orang-orang main-main dengan jiwa manusia loh. Marah saya lihat pendeta-pendeta seperti ini. Karena mereka nggak melakukan tugas sebagai penjaga Israel, ngajari jemaat. Kenapa mereka nggak mau ngajari? Malas, bukan nggak mampu. Kalau soal nggak mampu, saya juga nggak mampu. Tapi yang menjadi masalah mereka nggak mau. Dan solusi atas nggak mau adalah bertobat. Mereka nggak mau bertobat, mereka punya agenda dalam pelayanan mereka. Makanya gedung dibela mati-matian. Mereka masih Israel dalam perjanjian lama, mengharapkan Yesus datang sebagai
raja secara fisik. Mereka nggak terima kalau kedatangan Yesus yang pertama masih secara rohani, tapi jaminan Yesus kuat banget. Walaupun yang fisik harus diambil dari kamu, Allah mau tidak akan menguasai kamu. Itu gereja Tuhan. Oh, saya bukan menantang Tuhan. Tapi kalau kita diresolusi dan gedung tempat ibadah kita ini ditutup, saya tetap punya keyakinan gereja yang rohani itu tidak akan dikuasai Allah maut. Mereka tidak akan bisa mengalahkan gereja Tuhan. Kita bersimpati sama mereka yang diresolusi. Tapi kita juga prihatin dengan gereja-gereja yang secara fisik gedungnya hebat. Berhasil mengalahkan resolusi. Tapi nggak ada pengajaran firman. Nggak ada pelaksanaan mandat Allah di sini. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah. Jadi kalau sudah mamon dalam otak dan hati hamba-hamba Tuhan gembala ini, mereka pasti bela mamon. Yesus pasti terpinggirkan. Dan amanat Allah, amanat Yesus pasti diabaikan. Kita tuh harusnya menyadarkan jemaat. Salah satu firman yang kita sampaikan, gereja kita itu secara rohani sudah ada dalam jaminan Allah. Dari jemaat, mari jangan fokus kepada yang jasmani, termasuk gedung yang kita pakai untuk ibadah. Loh, dunia bisa lakukan apa saja terhadap yang jasmani. Meresolusi, menutup, menyegel, membakar, meruntuhkan, bisa. Tapi ingat, kita gereja secara rohani sudah dapat jaminan dari Allah. Allah maut, musuh-musuh kita tidak akan bisa menguasai kita. Ya, bukan pembelaan. Kita nggak perlu pembelaan dari manusia, termasuk dari diri kita sendiri. Iman saya tidak perlu pembelaan dari manusia. Iman kita tidak perlu pembelaan dari manusia. Buat apa? Apa yang bisa dilakukan manusia? Yang kita pegang adalah jaminan Yesus. Di atas batu karang ini kebenaran firman, pengajaran, penyampaian, setiap peringatan dari Allah, aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak bisa menguasai. Jadi Yehezkiel ini itu salah satu teks Alkitab yang tidak pernah lepas dari pikiran saya ketika saya menjadi pendeta, terlebih ketika saya menjadi gembala. Jadi jemaat jangan marah kalau saya galak. Kalau saya menyampaikan firman apa adanya dan itu terasa pedas, menusuk hati. Sampai saya sakit hati sama Pak Dani, tersinggung. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, percayalah. Ketersinggungan, kemarahan terhadap penjaga Israel yang memang tugasnya menyampaikan setiap firman yang didengar, itu akan diubahkan justru menjadi sukacita gitu. Nah, yang menjadi masalah ini orang-orang yang mengklaim kursi Musa ini, mengklaim status penjaga Israel ini, mendengar suara Allah enggak? Supaya ketika naik mimbar, supaya ketika melayani jemaat, ada yang disampaikan, ada yang diperingatkan kepada mereka. Bukan main-main. Makanya kalau kita lihat pernyataan Paulus di masa hari-hari terakhir masa hidupnya, Paulus dalam ingatannya, coba bayangkan menjelang kematiannya, menjelang selesai pelayanannya karena selesai hidupnya. Jadi Paulus itu selesai pelayanan karena hidupnya selesai. Paulus itu berhenti pelayanan sebagaimana orang-orang kudus Allah lainnya, penjaga Israel yang sejati, karena mereka mati. Paulus. Tapi sebelum dia mengakhiri hidupnya, lihat, yang ada dalam benaknya teks Yehezkiel tadi. Paulus berkata seperti ini, Kisah Para Rasul ayat 24 kita mulai. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini gereja sekarang masih ribut soal gedung gereja. Ketika Rasul Paulus bilang, pernahkah dalam pelayanan Paulus, dalam surat-surat Paulus, begitu menekankan gedung gereja?
Nggak ada. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini ungkapan lain dari mandat Tuhan, mandat Allah kepada penjaga Israel di Yehezkiel tadi. Ini bahasanya lain, Paulus. Firman yang kau dengar dariku, peringatkan kepada jemaat, ya. Ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ketika Paulus menyatakan pernyataan ini, yang ada dalam benaknya teks dalam Yehezkiel tadi. Aku sudah mendengar suara Tuhan, apapun itu, dan aku sudah menyampaikan, memberitakan, memperingatkan itu kepada setiap jiwa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Tanganku bersih. Kalaupun kepada orang-orang yang sudah aku layani ini ada di antara mereka yang binasa, karena mereka menolak kebenaran yang aku sampaikan, karena mereka mengabaikan peringatan yang dari Allah yang aku sampaikan, tanganku bersih. Aku sudah memperingatkan mereka. Aku sudah menyampaikan firman apa adanya, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Allah, melaksanakan mandatku sebagai penjaga Israel. Paulus katakan, kalau aku menduduki kursi Musa, kepemimpinan rohani dalam gereja, aku memang punya otoritas itu. Aku mendengar suara Tuhan dan aku sampaikan apa adanya. Beda dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi yang di Matius 23 Tuhan cela. Kamu mengklaim kursi Musa, mendudukan dirimu di atas kursi Musa, mengklaim kepemimpinan rohani, tapi membiarkan jiwa yang kupercayakan kepadamu mati dalam ketidakbenaran. Karena kamu masih membela Mamon. Sedih loh, banyak pendeta, banyak jadi gembala, nggak ngerti ini. Jadi Paulus bilang, kenapa aku bisa mengklaim menjelang kematianku? Kamu tidak akan melihat aku lagi. Paulus itu tahu, orang-orang kudus itu tahu kapan mereka akan mati. Tuhan kasih, suara Tuhan ini yang disampaikan. Tuhan sudah kasih pesan. Paulus tahu ketika dia diadili untuk kesekian kalinya, hukuman mati akan jatuh. Kamu gak akan melihat mukaku. Tapi setelah aku bertobat, bertemu Yesus, aku mengalami kelahiran kembali. Mamon tidak ada lagi dalam hatiku. Tuhan dalam hidupku sekarang Yesus, ketika aku mengalahkan ego dan mamon tidak berkutik. Mamon itu ada dalam hati kita karena melayani ego kita. Hidupku bukan aku lagi. Wah, kita suka menyanyikan ini. Sambil nangis-nangis. Tapi realitasnya mamon. Seluruh firman kita dari awal, kita mengajak hamba-hamba Tuhan, apapun gereja yang Tuhan sediakan untuk kita melayani, fokus kepada kerajaan Allah, gereja Tuhan yang rohani. Menangkan jiwa-jiwa, jangan khawatir gedung. Jangan khawatir bahkan fisik kita, lahiriah, hidup lahiriah kita. Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Gedung mah gak kepikiran. Nyawaku saja sudah aku gak hiraukan. Aku tahu loh, kerajaan Allah, gereja yang Tuhan dirikan, yang aku masuk di dalamnya, rohani. Orang bisa bunuh aku secara lahiriah. Masuk surga. Alam maut, binasaan kekal tidak bisa.
Aku bukan hak mereka. Nah kalau ingat-ingat saya Dani yang penuh noda dosa, berdiri di mimbar aja saya nggak layak, saya tahu kok. Paulus kan bilang begitu. Paulus bilang kalau saya berdiri di mimbar, Allah menganggap saya layak. Bukan karena saya merasa layak, Allah menganggap saya layak, Allah menilai saya layak. Tapi itu dibuktikan dengan saya melakukan tugas saya, mandat saya sebagai penjaga Israel. Bahwa kalau gedung ini ditutup, kita pindah ke gedung lain. Paulus itu kan begitu. Ketika ia di sinagog ditolak, ada orang-orang yang sekelompok Yahudi yang selalu menolak dia. Di setiap tempat selalu ada sekelompok Yahudi yang menolak dia. Dia akhirnya meninggalkan sinagog, lalu dia mengajar di mana? Di gedung kuliah di Tiranus. Coba baca teks itu. Seluruh kota diselamatkan ketika dia diresolusi oleh orang Yahudi sendiri. Nggak boleh lah. Dia tidak berhenti melaksanakan tugasnya sebagai penjaga Israel. Dan itulah yang menyelamatkan kota. Injil, berita tentang kerajaan Allah. Bukan gedung supaya di dalamnya kita lakukan buat Tuhan. Dicatut terus nama Yesus. Saya nggak percaya tuh kalau orang hamba Tuhan dari mimbar ngajak joget-joget dangdutan lalu dia bilang untuk Yesus. Saya nggak percaya lagi setelah saya mengerti firman. Itu ego. Tapi hamba Tuhan ini melayani, memuaskan ego, dia nyeret-nyeret jemaat. Bukannya melakukan tugas sebagai penjaga Israel, memberitakan firman. Dan dia nggak bisa memberitakan apa yang menjadi firman Tuhan karena dia nggak dengar. Jadi Yehezkiel tadi apa bilang? Allah, ketika kamu mendengar firman, apapun itu, peringatkan mereka. Jadi harus mendengar dulu. Dan mendengar ini dalam konteks perjanjian baru, belajar firman. Seksama, mendalam, teliti, cermat, sehat dan sistematis. Kalau kamu tidak mau, malas, bertobat. Pendeta malas belajar, gimana mau ngajar? Kan kita sudah sampaikan kan, syarat menjadi gembala itu baik di Titus maupun di Timotius, cakap mengajar. Sekali lagi saya baca perkataan Rasul Paulus. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa tanganku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Paulus katakan, tanganku bersih. Sebentar lagi aku menghadap Tuhan yang aku kasih. Karena dulu aku gak layak, dulu aku ganas, dulu aku penganiaya, dulu aku penghujat. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia temui aku, dia menangkan aku, dia raih aku. Sebentar aku ketemu dia, pribadi yang aku jadikan Tuhan dalam hidupku, ketika aku mematikan egoku sehingga mamon tidak berkutik, sebentar lagi aku temui dan tanganku bersih. Kenapa? Karena aku tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Allah. Saya ingin kita di tempat ini tidak saja pelayan Tuhan, gembala, jemaat memiliki prinsip seperti ini ya. Orang tua, suami, ada istri yang Tuhan percayakan kepadamu. Orang tua ada anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Dimanapun, sebagai anggota keluarga ada anggota keluarga lain yang Tuhan percayakan kepadamu. Aku telah mengangkat engkau penjaga Israel. Dengar, firman yang kau dengar dariku, peringatkan itu kepada mereka. Kan kemarin baru kita bersaksi tentang rekan seperjuangan kita kan, yang sempat kita bantu pelayanan pengajaran firman. Dia sekarang berani mengajarkan kitab Daniel, bukan main-main loh. Saya mengajarkan Daniel 9, 24 sampai 27 aja pergumulannya. Dia sekarang berani melangkah
Kak Dani doakan saya mau belajar mengajarkan kitab Daniel. Puji Tuhan. Satu orang lagi penjaga Israel yang sadar akan mandatnya. Menyatakan kasihnya kepada Yesus dan firman-Nya. Memberitakan firman kepada jemaat, memperingatkan jemaat akan firman yang dia dengar. Dia sudah mendengar firman Allah. Dan dia bertobat dari ketidakmauan. Lalu Tuhan kasih kemampuan. Ya, itulah ciri orang yang sudah dilahirkan kembali, manusia baru, menembus keterbatasan. Ya, kata-kata hebat ini kan dipakai gereja-gereja hamba Tuhan yang motivasional, teologi kemakmuran. Inilah arti sebenarnya dari menembus keterbatasan. Ketika ego mati, mulailah Allah Roh Kudus bekerja. Jadi kalau kita berbicara, kami meluaskan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidup kami. Egonya masih, mamonnya masih. Bagaimana? Jadi ucapan dengan sikap itu berbeda. Kalau benar meluaskan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, mati dulu terhadap diri. Harinya Allah bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus, firman, adalah pada hari ketika kita mati terhadap diri sendiri. Itulah kekristenan. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus di dalam aku. Jadi penjaga Israel itu menyampaikan, memperingatkan firman karena dia sudah mendengar firman. Bukan lagi mamon dalam dirinya karena ego sudah mati, mamon gak berkutik. Ya. Hidupku bukannya aku lagi karena Kristus di dalam aku. Mati bagiku adalah keuntungan. Ketika hidup untuk Kristus, itulah manusia baru. Itulah manusia yang dilahirkan lewat kelahiran kembali. Kamu adalah ciptaan buatanku di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Efesus pasal yang kedua. Jadi baik kelahiran kamu kembali maupun perbuatan baik yang akan kamu lakukan setelah menjadi manusia baru, aku sudah persiapkan sebelum dunia dijadikan. Aku sudah tetapkan, aku sudah predestinasi di sana. Orang-orang ini menolak untuk percaya. Lalu memilih kekristenan, keselamatan versi masing-masing, ya, termasuk para penjaga Israel yang mendudukan diri mereka di kursi Musa tanpa otoritas ilahi. Ya, sampai sini dulu. Jadi ini langsung aplikasi dulu deh. Pelajaran teori tentang kelahiran kembalinya belum selesai. Kita lihat ke praktek ya. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya saya masuk surga, bukan perbuatan saya, bukan usaha saya, makanya saya tidak memegahkan diri. Tapi karena pribadi yang datang dari surga itu yang mengatakan kepada saya mendengarkan suaranya.